Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin, sahabat dimanapun Anda berada, berbahagia. Pagi hari ini alhamdulillah, siang nanti insya Allah, dan nanti menjelang berbuka insya Allah kita sudah masuk di seperempat Ramadannya Allah saat pandemi corona. Tentunya kita berjuang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, seperti kebaikan yang kemudian dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang memiliki kedekatan yang sangat erat dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bernama lengkap Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. Bukan hanya dekat dengan Rasul, kemanapun Rasul pergi beliau menemani, tidak hanya membawakan sendal akan tetapi sikat gigi. Saking seringnya beliau bolak-balik keluar masuk kamar baginda kita Rasul untuk merapikan tempat tidurnya, maka tak heran jika salah satu sahabat Rasul bernama Abu Musa al-Ash'ari menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib adalah salah satu keluarga baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perawakannya yang kurus, kulitnya yang hitam, dan betisnya yang menjadi ciri khas karena beliau memang sering ditertawakan, tapi itu menjadi doa oleh Rasulullah SAW, dipuja dan dipuji sehingga beliau alhamdulillah memiliki suara yang sangat merdu untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dituliskan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari nomor hadis 1242, juga disampaikan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim hadis nomor 924, bahwa baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadza fa asyara ila lisanihi. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seseorang tidak kemudian diazab dengan apa? Dengan darah yang keluar dari air mata, dengan kesedihan hati, tapi seseorang akan diazab Allah Subhanahu wa taala bihada fa asara, ditunjuklah ila lisanihi, lisan beliau baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah ibn Mas'ud yang terkenal dengan merdu suaranya menyampaikan bahwa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud disampaikan bahwasanya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra alayyal Qur'an, bacalah olehmu wahai Ibnu Mas'ud Al-Qur'an. Artinya Nabi minta dibacakan Al-Quran. Qultu ya Rasulullah, aku pun Ibnu Mas'ud menyatakan, Al-Quran, akra'ul Quran alaik, aku membaca Quran kepada wahai Rasul, wa alaika unzil, bagaimana mungkin, karena Quran diturunkan kepadamu, tapi aku ingin membacakan Quran di hadapanmu. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi.
Sungguh aku senang mendengarnya bacaan Al-Quran yang dibaca selain dari bacaan yang dibaca baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqara'a alaihi surat An-Nisa. Maka kemudian Abdullah ibn Mas'ud membacakan baginda kita Rasul surat An-Nisa, yaitu di ayat 41, yang kita pahami bahwa baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Begitu kemudian Abdullah ibn Mas'ud membacakan surat An-Nisa di ayat 41, ketika beliau menyatakan فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ wajibna bika ala haula'i syahida. Bagaimana mungkin kemudian seseorang yang kemudian Allah berikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na. Bagaimana halnya kaum kafir, mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang kemudian dusta, durhaka akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Apabila kami mendatangkan seorang saksi, rasul dari tiap-tiap umat yang mendatangkan kamu. Haula'i syahida. Dan kau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi durhaka kepadanya, tidak menjadi durhaka kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di puasa kita kali ini, di saat pandemi corona, Allah terima segala amal ibadah kita meskipun hanya di rumah saja. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirina ya Allah ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.